Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Yakobus 1 ayat 22-25 dengan tema Hidup benar sesuai hukum Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya. Ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jeti bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sahabatku, kitab Yakobus dikenal sebagai salah satu dari 7 surat umum di Perjanjian Baru, ditujukan kepada orang Kristen secara umum, bukan kepada gereja atau jemaat tertentu. Kitab Yakobus memiliki sifat khas Yahudi. Kita dapat melihatnya dari banyak referensi yang diambil dari tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama seperti Abraham, Rahab, Ayub, dan Ili. Selain itu, kitab Yakobus juga menggunakan alam sebagai referensinya. Ini menunjukkan karakteristik pengajaran para rabi Yahudi pada zaman Yakobus. Sederet fakta ini menunjukkan bahwa kitab Yakobus disusun ketika gereja atau orang percaya masih didominasi oleh kalangan Yahudi. Waktu penulisan. Kitab Yakobus ditulis sekitar tahun 45-49 Masehi. Banyak ahli juga memperkirakan penulisannya terjadi sebelum tahun 50 Masehi. Penulis dari kitab ini mengenalkan dirinya sebagai Yakobus, dan ada kemungkinan bahwa ia adalah saudara tiri Yesus dan juga pemimpin dari gereja atau majelis di Yerusalem. Dalam suratnya, Yakobus menulis sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemimpin untuk mendorong dan memberi nasihat kepada orang-orang percaya yang tersebar di banyak lokasi yang sedang menghadapi kesulitan. Penerima surat. Penerima dari surat yang menjadi kitab Yakobus ini adalah orang-orang Yahudi Kristen yang melarikan diri dari Yerusalem saat terjadi penganiayaan terhadap Stefanus. Topik kunci. Topik utama yang dibahas dalam surat ini adalah tentang penghayatan iman, menjadi seorang pelaku dan bukan sekadar pendengar firman. Ada penekanan yang lebih besar kepada praktik iman Kristen daripada tentang kebenarannya, sebab kitab Yakobus menaruh perhatian utama untuk memberikan langkah-langkah yang bijak dan praktis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya yakin bahwa Anda semua telah melihat bahwa Rasul Yakobus di dalam ayat 22 mengingatkan kita agar tidak sekadar menjadi pendengar firman. Sekalipun terlihat seperti suatu pernyataan yang sederhana saja, kalimat ini banyak sekali berisi hikmat. Sahabatku, gereja tidak kekurangan orang yang mau mendengarkan khotbah. Kita semua senang mendengarkan khotbah. Saya kenal beberapa orang Kristen yang tidak ragu datang ke tempat yang jauh, tak peduli berapapun ongkosnya, untuk bisa mendengarkan khotbah. Setiap kali kita mendengar akan adanya pengkhotbah terkenal yang akan tampil di suatu tempat, kita tidak akan ragu pergi ke tempat itu. Apakah semangat untuk mendengarkan khotbah ini membuktikan bahwa kita sangat giat, bahwa kita sangat mengasihi firman Allah? Tidak selalu. Rasul Yakobus memberitahu kita bahwa agama dan semangat yang sejati terwujud di dalam tindakan mendengar dan menjalankan firman, bukan hanya sekadar mendengar saja. Harap perhatikan ayat 22 ini baik-baik. Rasul Yakobus tidak menyangkal arti penting dari mendengarkan firman. Sebaliknya, mendengarkan firman itu merupakan syarat untuk dapat melakukan firman. Saya pernah mendengar ada banyak orang Kristen yang berkata, "Kami tidak mau mendengarkan terlalu banyak prinsip-prinsip ajaran. Semua pengetahuan ini hanya akan menjadikan kami orang-orang Farisi. Kami tidak mau membuang banyak waktu untuk belajar Alkitab. Yang kami perlukan hanyalah kasih." Karena mereka tidak peduli pada pendalaman Alkitab. Saya tidak paham dengan standar apa mereka akan mengukur kasih itu. Saya khawatir kalau kasih mereka itu hanya didasari oleh pemahaman mereka sendiri saja tetapi bukan sesuatu yang alkitabiah. Mereka juga tidak akan mampu mentaati kehendak Allah karena pemahaman dan pengetahuan mereka akan firman Allah sangatlah sedikit.
Jika kita meremehkan arti penting dari firman Allah dan menjalankan firman berdasarkan pemahaman kita sendiri, maka kita akan benar-benar menjadi orang yang mengandalkan amal baik dalam keselamatan. Harap diperhatikan baik-baik ayat 22 ini. Yakobus tidak mengatakan bahwa mendengarkan firman itu tidak penting. Dia berkata, bukan hanya pendengar saja. Persoalan yang sedang dia bahas di dalam ayat 24-25 adalah ada orang yang mendengarkan firman kemudian melupakannya. Mendengarkan firman itu sangatlah penting. Di dalam ayat 19, dia menekankan hal ini lagi, dia ingin agar kita cepat mendengar. Yesus, di dalam ajarannya, juga selalu mendesak kita, orang-orang yang bertelinga, supaya mendengar. Mari kita lihat Lukas 8 ayat ke-18. Melalui ayat ini, saya harap agar setiap orang menyadari betapa pentingnya mendengarkan firman Allah. Tentu saja, di sini Yesus tidak sekadar menekankan makna penting dari mendengar, namun yang lebih penting lagi adalah sikap hati kita di saat mendengar itu. Dari sini kita dapat melihat bahwa keprihatinan Yakobus sama dengan keprihatinan Yesus. Malahan, persoalan utama kita di zaman sekarang ini bukan sekadar kegemaran mendengar tanpa melakukan firman, melainkan justru tidak adanya minat untuk mendengarkan firman itu. Jadi, persoalan kita ini malah jauh lebih parah daripada persoalan yang sedang dibahas oleh Yakobus. Mengapa begitu penting menjadi pendengar sekaligus pelaku firman? Rasul Yakobus mengajukan sebuah perumpamaan tentang seseorang yang sedang bercermin di dalam ayat 23-24. Salah satu manfaat utama dari cermin adalah membantu kita menjaga penampilan tetap baik. Coba pikirkan akibat buruk yang akan timbul jika di dunia ini tidak ada benda seperti cermin yang bisa memantulkan bayangan kita. Yang akan kita lihat setiap hari adalah kejorokan. Demikianlah, Rasul Yakobus ingin memberitahu kita bahwa firman Allah itu seperti cermin yang dapat dipakai untuk membantu kita menjaga kebersihan batin kita. Itu sebabnya mengapa di dalam ayat 25 Yakobus juga menyebut firman Allah sebagai hukum yang memerdekakan orang, karena firman Allah dapat memerdekakan seseorang dari belenggu dosa dan menjadi orang yang benar. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengalami kuasa keselamatan dari firman Allah? Langkah pertama adalah kita harus serius menyimak firman itu. Inilah hal yang disampaikan oleh Rasul Yakobus di dalam ayat 25 meneliti hukum Allah. Orang yang tidak serius menyimak firman Allah tidak akan dapat mengalami kuasa yang mengubah hidup. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, orang ini seperti orang yang sedang bercermin, dalam sekejap dia sudah lupa bagaimana rupanya. Demikian pula, jika hati kita tidak serius pada firman Tuhan, maka kita tidak akan menyimak dengan teliti dan akibatnya, kita akan segera lupa pada apa yang telah kita dengar. Oleh karena itu, kesigapan dalam menyimak dan meneliti firman Allah adalah sikap hati yang sangat penting. Ini adalah hal yang sangat nyata, kita mendengarkan firman dan kita mempraktikkan apa yang sudah kita dengarkan itu. Kita bukan sekadar perlu mempraktekannya, kita juga perlu terus-menerus melakukannya. Dengan demikian kita akan semakin mengalami Allah dan diberkati olehnya melalui berbagai latihan ini.